Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, yaitu terdiri dari Ilham, Raja Ulia, Sirilis, dan Tengku Sultani Raja Cut. Kami akan bahas masalah tentang konsep dasar di pasar kerja, bentuk-bentuk pasar kerja, informasi dan dinamika pasar kerja di Indonesia. Jadi yang pertama kita akan bahas masalah konsep dasar di pasar kerja. Jadi konsep inti di pasar kerja itu sebenarnya nggak terlalu jauh berbeda ya dengan pasar barang dan modal. Karena intinya itu sama-sama memerlukan penjual dan pembeli. Tapi fokus pada pasar kerja itu penjualnya yaitu pengusaha, produsen ataupun owner, dan penjualnya adalah para pembeli dan penjual di pasar kerja terutama di negara-negara berkembang seperti di Indonesia. Jadi pasar kerja sendiri itu memiliki artian seperti pasar kerja adalah proses terjadinya penempatan atau hubungan kerja melalui penyediaan dan permintaan tenaga kerja. Oke, sekarang kita masuk ke bagian tenaga kerja. Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 1 Ayat 2 disebutkan bahwa tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan jasa, baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Jadi tenaga kerja itu dapat kita artikan sebagai orang yang sudah masuk dalam umur kategori 17 sampai 60 tahun, yang mana dia bekerja untuk menghasilkan uang sendiri, di mana dia menjual jasa dia ataupun skill dia kepada perusahaan ataupun startup yang memerlukan, yang mana akan diberikan hasil sesuai dengan apa yang dia miliki. Kemudian pada penggolongan tenaga kerja. Nah, penggolongan ini ada 3, yaitu tenaga kerja kasar, kemudian ada yang terampil dan terdidik. Ketiganya memiliki fase yang berbeda dan juga skill yang berbeda-beda. Pada yang kasar, mereka tidak memiliki kemampuan apapun sedikit pun, seperti mereka yang bekerja menyapu jalan ataupun mengangkut sampah. Kemudian ada yang terampil, itu seperti mereka yang memiliki keahlian tertentu seperti di bagian mobil. Misalnya kita bilang montir mobil, tukang kayu, kemudian kuli bangunan, itu memiliki kemampuan yang di atas terampil. Kemudian yang terakhir ada yang terdidik. Nah, di bagian terdidik ini mereka lebih ahli lagi di bidangnya, maksudnya memiliki skill di atas rata-rata seperti dokter, akuntan, ahli ekonomi, insinyur, dan lain-lain. Kemudian hak-hak tenaga kerja. Ini dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang masalah ketenagakerjaan yang mengatur hak-hak buruh pabrik ada 3 ya. Jadi situ di pasal 6, pasal 11, dan pasal 18 ayat 1. Jadi teman-teman bisa lihat sendiri di pasal-pasal ini. Kami juga akan mengirim slide-nya juga untuk penjelasan pada teman-teman. Kemudian ada bagian tentang masalah beban kerja. Jadi beban kerja itu adalah kemampuan tubuh pekerja dalam menerima pekerjaan. Setiap beban pekerja yang diterima seseorang harus sesuai dengan seimbang dengan kemampuan fisik maupun psikologis pekerja yang menerima beban kerja tersebut. Kemudian aspek-aspek beban kerja itu ada 3. Ada aspek beban mental, beban fisik, dan aspek waktu. Kemudian apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi beban kerja? Ada 2. Beban kerja karena faktor eksternal, yaitu tugas-tugas organisasi kerja dan lingkungan kerja. Pada faktor internal ataupun faktor dalamnya itu adalah faktor somatik dan faktor psikis. Dampak beban kerja itu berlebihan akan menimbulkan kelelahan fisik maupun mental dan reaksi-reaksi emosional seperti sakit kepala, gangguan pencernaan, dan mudah marah hingga sulit tidur. Menurut Pulat, dampak lain dari beban kerja bisa dilihat dari aspek-aspek berikut seperti aspek fisiologis dan aspek psikologis. Baik, silakan disambung. Silakan disambung, Ilham. Oke, baiklah, selanjutnya itu ada bentuk pasar kerja. Pasar tenaga kerja persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna itu definisinya merupakan di mana jumlah pembeli dan penjual sangat banyak dan produk yang dijajakan atau ditawarkan juga seragam atau semua itu hampir sama. Karena yang barang ditawarkan itu mirip serta penjualnya yang banyak, maka barang-barang yang dijual itu barang yang paling dicari oleh masyarakat atau konsumen seperti sembako, sayur-sayur, buah-buah, alat-alat kebutuhan dapur, dan berbagai produk lainnya. Oke, selanjutnya itu ada pasar tenaga kerja monopsoni. Pasar tenaga kerja monopsoni termasuk dalam pasar tenaga kerja bersaing tidak sempurna. Analisis pasar tenaga kerja monopsoni terbagi atas model pasar tenaga kerja monopsoni statis dan model pasar tenaga kerja monopsoni dinamis. Kurva penawaran pada kedua model berslope positif atau upward sloping
pasar tenaga kerja monopsoni statis analisisnya mengarah pada suatu kondisi tertentu pada saat tertentu. Baiklah, berikutnya itu ada pasar tenaga kerja monopoli. Pasar tenaga kerja monopoli itu merupakan suatu bentuk pasar di mana hanya terdapat satu produsen yang menguasai pasar, dengan kata lain satu penjual menguasai segala jenis penawaran. Seseorang yang menguasai pasar monopoli disebut monopolis. Persaingan usaha dapat menguntungkan konsumen dalam mendapatkan kualitas layanan yang lebih baik. Perusahaan tidak dapat mengalahkan pesaing hanya karena harga, tapi layanan berkualitas juga merupakan fokus utama dalam mempertahankan pelanggan. Baiklah, berikutnya itu ada pasar tenaga kerja monopoli bilateral. Apa sih itu? Monopoli bilateral itu adalah pasar di mana hanya ada satu penjual dan satu pembeli. Dalam hal ini, pembeli tunggal berhadapan dengan penjual tunggal. Selanjutnya itu ada informasi dan dinamika pasar kerja di Indonesia. Data tentang sistem informasi pasar tenaga kerja merupakan sumber informasi penting terkait bidang pendidikan dan perencanaan keterampilan, perencanaan pembangunan, serta perencanaan tenaga kerja tersebut. Ada dua jenis informasi yang akan kita bahas. Yang pertama itu ada data makro yang dikumpulkan oleh Badan Pusat Statistik atau disingkat BPS Indonesia, dan satu lagi ada data mikro yang dikumpulkan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Baiklah, berikut akan disambung oleh teman kita. Selanjutnya, BPS mengumpulkan data melalui survei tenaga kerja yang mencakup berbagai aspek termasuk perkiraan angkatan kerja, ketenaga kerjaan dan pengangguran, serta menyediakan informasi tentang karakteristik pekerja termasuk ketenaga kerjaan, sektoral pekerjaan, upah jam kerja serta status ketenaga kerjaan. BPS juga melaksanakan survei tentang pengusahaan, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi mengumpulkan data administrasi tentang tenaga pencari kerja, lowongan kerja dan penempatan tenaga kerja melalui kantor pelayanan ketenaga kerjaan publik dan swasta yang menyediakan layanan ketenaga kerjaan secara online maupun secara tatap muka di Indonesia. Layanan ketenaga kerjaan ini menyediakan fasilitas pendaftaran untuk mengumpulkan, memberi kode serta menyimpan informasi tentang pasar tenaga kerja. Pasar tenaga kerja memerlukan informasi tentang sektor dan pekerjaan yang sedang berkembang agar mereka dapat memilih karier yang tepat untuk masa depan mereka. Proyeksi ketenaga kerjaan yang menyediakan informasi terperinci tentang pekerjaan menjadi penting untuk mendukung pilihan pribadi dan untuk mengembangkan angkatan kerja yang lebih produktif dan kompetitif. Sebagai contoh, proyeksi ketenaga kerjaan di Indonesia menunjukkan bahawa permintaan di sektor jasa untuk kalangan profesional kemungkinan besar akan meningkat di masa mendatang. Selanjutnya, informasi tentang pasar tenaga kerja dan kualitas data. Pemerintahan pusat serta pemerintah provinsi dan kabupaten memiliki tanggungjawab bersama untuk mengelola sistem informasi pasar tenaga kerja di Indonesia. Walaupun kerangka hukum sudah ada untuk mendukung pengumpulan dan tentang pencari data tentang pencari kerja dan lowongan kerja oleh Dinas Tenaga Kerja, namun data ini masih perlu dilengkapi. Samping itu, pemberian data dari penyedia swasta cenderung masih terbatas. Oleh kerana itu, upaya lebih lanjut diperlukan untuk menyediakan sistem informasi pasar tenaga kerja yang terpadu di Indonesia. Dalam hal ini, ada beberapa masalah yang terkait dengan anggaran dan data kelola. Sebagai contoh, pendanaan di anggaran nasional digunakan untuk menyediakan bantuan bagi pemerintah daerah untuk mendukung pengumpulan, pengelolaan dan pelaporan informasi tentang pasar tenaga kerja. Meskipun demikian, anggaran yang disediakan untuk mendukung pemerintah kabupaten ini masih terbatas dan anggaran nasional tidak dapat mencakup semua pemerintah kabupaten. Samping itu, hanya ada sekitar 300 staf yang menangani layanan ketenaga kerjaan di seluruh negeri. Ini berarti sumber daya untuk layanan masih sangat kurang. Selanjutnya, dinamika pasar kerja Indonesia. Salah satu tantangan utama perekonomian saat ini adalah masih rendahnya kualitas pertumbuhan ekonomi.
terutama kemampuan sektor ekonomi meningkatnya penyediaan lapangan kerja bagi masyarakat. Karakteristik pertumbuhan ekonomi Indonesia terus mengalami perubahan. Industri kita kian kapital intensif ketimbang labor intensif. Akibatnya tingkat pengangguran terbuka dan kemiskinan masih menghimpit sebagian penduduk. Pada kurun waktu 2002 sampai 2004, rata-rata angka pengangguran sekitar 9,62% dan pada kurun 2005 sampai 2008 sekitar rata-rata 9,77%. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pasca krisis ekonomi 1997 yang di bawah 6,4% belum mampu menyerap tenaga kerja. Uji empiris pada data ekonomi Indonesia selama 1984 sampai 2008 menunjukkan bahawa perubahan pengangguran akan menyebabkan menurunkannya pertumbuhan ekonomi atau pada pertumbuhan ekonomi yang meningkat sebesar 1% nyata tidak menyebabkan jumlah pekerjaan naik sebesar 1%. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.